Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun saudara berada. Kembali Lin Channel akan mengulas tentang bagaimana struktur skripsi agar dapat terlihat baik sesuai dengan sistematika yang telah disediakan, yang secara umum akan saya uraikan sebagai berikut. Namun demikian, sebelum diuraikan bagaimana sistematika skripsi, ada baiknya kita harus mengetahui apa sih sebetulnya skripsi itu. Skripsi merupakan ataupun adalah karya tulis ilmiah yang dibuat oleh seseorang sebagai pembuat studi dalam menyelesaikan program pada strata 1 ataupun sarjana sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, menulis skripsi apa sih tujuannya? Tujuan pembuatan skripsi yang pertama adalah melatih dalam membuat karya tulis ilmiah. Yang kedua adalah melatih bagaimana memecahkan masalah secara sistematis dengan menerapkan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah. Yang ketiga, untuk melatih melakukan penelitian sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, kalau sudah kita mengetahui tujuannya, tentunya ada manfaat yang akan diperoleh dalam pembuatan skripsi tersebut. Yang pertama adalah secara praktis. Tentunya secara praktis manfaat daripada pembuatan skripsi khususnya bagi penulis. Kemudian yang kedua bagi lembaga pendidikan maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian secara pribadi atau personal akan menambah wawasan ilmu pengetahuan baik bagi pribadi penulis itu sendiri maupun bagi para pembaca umumnya. Nah, secara umum sistematika penulisan skripsi itu terdiri dari 5 bab. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Yang kedua adalah mengenai tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah bab 3 metodologi penelitian. Keempat adalah hasil dan pembahasan. Dan bab kelima adalah kesimpulan dan saran. Namun secara utuh dapat disampaikan bahwa urut-urutan lengkap terkait dengan sebuah skripsi itu diawali dengan cover depan, kemudian adanya lembar persetujuan dan pengesahan dari pembimbing skripsi, kemudian adanya lembar pernyataan keaslian naskah skripsi, tentunya sebelum ditandatangani dibubuhi materai cukup. Kenapa? Agar terhindar daripada plagiasi apabila karya tulis ilmiah berupa skripsi ini kita publish ke media sosial ataupun kepada Google dan sebagainya. Kemudian di bawah lembar pernyataan keaslian itu ada namanya abstrak. Abstrak biasanya ditulis dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya ada kata pengantar. Kata pengantar ini maksimal adalah 2 halaman yang berisi tentang judul yang kita ambil, rasa syukur kita, ucapan terima kasih kepada orang-orang, terutama pejabat-pejabat dari lembaga pendidikan tertentu, dan diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kita, saudara-saudara kita yang telah memberikan dukungan baik moral dan material hingga terselesaikannya karya tulis ini. Kemudian di bawah kata pengantar itu ada daftar isi. Daftar isi adalah untuk memudahkan kita mencari halaman yang kita tuju. Kemudian daftar tabel jika ada. Kemudian daftar gambar juga jika ada. Selanjutnya daftar grafik jika ada. Kemudian ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka,
bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dasaran, kemudian adanya daftar pustaka, kemudian di bawahnya adalah daftar lampiran. Ya. Jika kita menggunakan metode kuantitatif ataupun kualitatif, tentunya kita ada kuesioner ataupun data-data yang kita peroleh di lapangan, tentunya bisa disimpan di daftar lampiran ini. Kemudian diakhiri dengan riwayat hidup penulis. Tentunya riwayat penulis, istilahnya kita akan mengetahui bagaimana perjalanan penulis dari mulai pendidikan ataupun dari mulai dia nama lengkap, kemudian istilahnya kelahiran dia, alamat, kemudian pendidikan formalnya baik TK sampai SMA, tergantung terakhir adalah perguruan tinggi, itu disampaikan di daftar riwayat hidup. Nah, khusus mengenai bagaimana cara membuat bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 akan diuraikan secara rinci pada video-video berikutnya di Lin Channel ini. Kemudian, adapun ciri-ciri daripada skripsi yang baik, yang pertama adalah asli sebagai karya penulis sendiri. Artinya bukan plagiasi, ya, bukan jiplak dari karya tulis orang lain dengan menggantikan judul, sementara isinya sampai akhir adalah sama. Ya. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan bidang keilmuan penulis. Artinya apa yang kita tulis atau skripsi yang kita tulis sesuai dengan bidang kita tekuni. Kalau kita backgroundnya adalah ataupun kita perkuliahannya di ekonomi, ya itu tentunya akan menulis skripsi terkait dengan ekonomi. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketiga, memiliki sistematika dan metode penulisan tertentu, serta sesuai dengan kajian ilmiah. Yang keempat adalah menggunakan bahasa Indonesia baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan terbaru ataupun EYD terbaru. Itu secara umum berkaitan dengan bagaimana pembuatan skripsi ataupun bagaimana sistematika dalam sebuah skripsi. Nah, tentunya apa yang telah disampaikan di atas terkait dengan pembuatan bab 1 sampai dengan bab 5 akan diuraikan secara rinci, jelas, dan tepat pada video-video Lin Channel berikutnya. Demikian yang dapat diuraikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.